Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Om CT. Hampir 3 minggu Om CT belum upload video teman-teman, karena kemarin Om CT sempat isoman 10 hari dan saat ini sudah lumayan sehat dan siap untuk membuat video buat teman-teman semua. Nah, kali ini Om CT kembali akan mengeksplor bangunan atau tempat bersejarah yang kental dengan budaya Jawa di Yogyakarta. Nah, seperti yang sudah diketahui teman-teman, bahwa di daerah istimewa Yogyakarta ini berdiri kokoh Keraton Yogyakarta, yaitu istana dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Namun ternyata di Yogyakarta ini juga berdiri istana kecil yang kadang sering terlupakan dibandingkan dengan Keraton Yogyakarta yang sudah terkenal ini teman-teman. Nah, istana kecil itu bernama Puro Pakualaman, yang lokasinya tidak jauh dari Keraton Yogyakarta, hanya sekitar 2 km arah timur dari Keraton Yogyakarta. Ini Om CT mengawali dari Jalan Sultan Agung menuju ke Puro Pakualaman teman-teman. Nanti kita coba melihat kawasan atau kompleks Puro Pakualaman seperti apa nanti penampakannya, apakah sama dengan Keraton Yogyakarta. Nah, ini teman-teman, di depan itu adalah istana kecil yang sering terlupakan, Puro Pakualaman. Puro Pakualaman ini lokasinya ada yang menyebut di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta. Nah, di depan ini adalah Jalan Sultan Agung teman-teman. Atau mungkin lebih ke dalam lagi, lokasinya Puro Pakualaman ini ada yang menyebut di Jalan Masjid nomor 46 Gunung Ketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta. Nah, ini penampakannya kawasan Pakualaman teman-teman. Bila Keraton Kasultanan Yogyakarta merupakan kediaman dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang saat ini sekaligus menjadi gubernur daerah istimewa Yogyakarta teman-teman. Nah, Puro Pakualaman ini merupakan kediaman dari Sri Paduka Pakualam yang ke-10 yang saat ini menjadi wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Puro Pakualaman merupakan satu dari 2 istana yang ada di daerah istimewa Yogyakarta teman-teman. Seperti halnya Keraton Kasultanan Yogyakarta, kompleks Puro Pakualaman ini juga dilengkapi dengan alun-alun, masjid, serta museum. Nah, di depan itu adalah alun-alun Keraton Kadipaten Pakualaman teman-teman. Alun-alun yang dibelah oleh jalan itu bernama Alun-alun Sewandanan. Jadi untuk dapat memasuki Istana Puro Pakualaman, maka kita harus melewati terlebih dahulu alun-alun Sewandanan. Nah, ini teman-teman penampakan alun-alun Pakualaman saat ini. Di depan itu juga ada resto modern, tempat untuk ngopi.
Nah, lalu yang di pojok sana itu teman-teman adalah Masjid Besar Pakualaman. Lokasinya mirip dengan masjid di Keraton Yogyakarta, yaitu sama-sama di kawasan alun-alun. Nah, seperti ini teman-teman, alun-alun di Puro Pakualaman ini banyak ditempati aneka kuliner dan minuman. Dan alun-alun ini tidak terlalu luas dibandingkan dengan alun-alun utara yang terkenal di Keraton Yogyakarta. Namun seperti halnya di Keraton Yogyakarta, alun-alun di Pakualaman ini juga ditanami pohon beringin. Nah, ini teman-teman coba bandingkan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Penampakannya saat ini, alun-alunnya sangat luas teman-teman. Itu berdiri juga pohon beringin. Kompleks Istana Pakualaman ini lebih kecil dan lebih sederhana jika dibandingkan dengan Keraton Yogyakarta teman-teman, dan berbeda dengan Keraton Kasultanan Yogyakarta yang menghadap ke Gunung Merapi atau ke utara. Maka Puro Pakualaman ini menghadap sebaliknya, yakni menghadap ke selatan. Nah, informasinya itu hal ini sebagai bentuk penghormatan kepada Keraton Kasultanan yang lebih dulu berdiri. Karena masih pandemi teman-teman, Puro Pakualaman ini belum bisa menerima kunjungan wisatawan umum. Tadi petugasnya menyampaikan seperti itu. Dulu sebelum pandemi, Om JT pernah masuk ke sini teman-teman. Dan di dalam sana itu ada Museum Puro Pakualaman yang merupakan museum khusus yang hanya menggambarkan budaya dan sistem pemerintahan Kadipaten Pakualaman. Nah, mudah-mudahan lain waktu bisa masuk ke sini lagi teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita coba mengelilingi kompleks Puro Pakualaman ini sambil nanti Om JT akan memberikan informasi singkat tentang sejarah Puro Pakualaman dari sumber informasi yang Om JT dapatkan. Nah, berdirinya negeri atau praja atau Kadipaten Pakualaman ini tidak terlepas dari polemik yang melanda Kasultanan Yogyakarta semasa era Sultan Hamengkubuwono II. Ketika itu tanah Jawa secara bergantian dikuasai Belanda dan Inggris pada awal dekade kedua abad ke-19. Lalu melalui perjanjian pada tahun 1813 dengan pihak Inggris, Sultan Hamengkubuwono II diwajibkan menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Pangeran Notokusumo. Nah, pangeran ini adalah adik tiri Sultan Hamengkubuwono II yang membantu Inggris memadamkan pergolakan di Yogyakarta kala itu. Nah, sebagai sesama putra Sultan Hamengkubuwono I, Notokusuma merasa berhak menikmati kekuasaan. Adapun wilayah yang diserahkan Sultan Hamengkubuwono II kepada Notokusumo meliputi area khusus di dalam kota Yogyakarta dan kawasan yang disebut Adikarto, yang sekarang itu terletak di Kabupaten Kulon Progo bagian selatan. Nah, ini teman-teman, sekarang kita di belakang atau di sisi utara Puro Pakualaman. Ini persisnya di Jalan Purwanggan. Nah, itu ada penampakan seperti pintu belakang, tapi nggak tahu ini masih difungsikan apa enggak. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya, berdasarkan kontrak politik yang disepakati pada tanggal 17 Maret 1813 antara wakil Inggris dan Pangeran Notokusumo, maka berdirilah suatu pemerintahan baru di Yogyakarta di luar Kasultanan yang tetap dipimpin oleh Sultan, yaitu bernama Kadipaten Pakualaman. Lalu tanggal 29 Juni 1813, Pangeran Notokusumo dinobatkan sebagai penguasa Pakualaman dengan gelar Pakualam I, dan oleh Inggris Pakualam I ini diakui sebagai Pangeran Merdeka, diberikan tanah, tunjangan, pasukan, hak
memungut pajak serta hak tahta turun-temurun. Nah, dengan demikian sejak saat itu terdapat dua kerajaan di Yogyakarta ini dengan pemimpin dan segala perabotan kekuasaannya masing-masing, yakni Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Nah, itu sejarah singkat Puro Pakualaman dari sumber informasi yang Om CT dapatkan teman-teman. Namun bila ada kekurangan atau kekeliruan mohon dikoreksi ya. Nah, sekarang Om CT berada di sisi barat Puro Pakualaman nih teman-teman. Nah, itu ada pemukiman juga. Lalu kita masuk ke Jalan Sewandanan. Nah, itu masjid besar Pakualaman tadi teman-teman. Dan kita kembali ke depan pintu masuk Puro Pakualaman teman-teman, yang tadi Om CT mengawali mengelilingi Puro Pakualaman. Oke teman-teman, itu dulu video dari Om CT. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangannya maupun kekeliruannya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di video Om CT. Salam Om CT.